Selamat malam teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang yang kita bahas, kemarin yang kita bahas itu aktivitas peserta didiknya, sekarang yang kita bahas adalah soal latihannya. Oke, soal latihan di halaman 6 juga teman-teman ya. Di sini langsung saya tulis optionnya aja, perintahnya saya bacakan ya. Jadi untuk yang nomor 1, itu perintahnya tentukan hasil operasi dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berikut. Oke, kita disuruh menentukan hasil operasi dari penjumlahan dan pengurangan. Untuk soal yang pertama itu 91 ditambah negatif 60. Oke, berarti ini kita rubah dulu teman-teman ya. Jadi, atau langsung juga boleh. Kalau misal mau dirubah jadi 91 kurang 60, kalau langsung berarti ini hutangnya 60 dibayar 91. Ya, hutangnya 60 dibayar 91. Ini berapa teman-teman? Ya, 31 ya. Oke. Nomor 2, yang B. Negatif 2 tambah negatif 3 tambah negatif 41. Hutang 2, hutang lagi 3, hutang lagi 41. Wah, hutangnya nambah berarti ya. Hutangnya jadi berapa? Hutangnya jadi 46. Mudah teman-teman ya. Ini mau dirubah boleh. Langsung juga tidak apa-apa. Yang penting sudah paham ya. Oke, lanjut. 24 kurang 60. Oke, berarti 60-nya nih hutang. Hutangnya 60 dibayar 24. Berarti 36 teman-teman ya. Masih hutang, berarti negatif. Oke. Kita kurangkan, kalau kurang yakin ya. Oke, 10 kurang 4, ini kan 0 kurang 4 nggak bisa, berarti pinjam sisa 5, ini sisanya 10 ya, jadi 10 kurang 4, 6, 5 kurang 2, 3. Oke, kita lanjut yang D. Negatif 41 dikurang 83 kurang negatif 43. Oke, ini berarti kita rubah dulu. Jadinya negatif 41 kurang 83 ditambah 43. Ini berarti hutang sama hutang ini ditambah teman-teman ya. Ini hutang 41, hutang lagi 83. Berarti 83, 41. 3 tambah 1, 4. 8 tambah 4, 12. 124. Hutangnya 124. Dibayar 43. Ini dibayarnya 43. Berarti dikurang. 4 kurang 3, 1. 12 kurang 4, 8. Berarti hutangnya masih 81. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 2. Ini saya hapus ya. Untuk soal nomor 2, itu saya bacakan juga perintahnya ya. Tentukan hasil operasi dari operasi hitung perkalian dan pembagian berikut. Yang tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Oke, yang A dulu. 2 kali negatif 8. Positif kali negatif, maka hasilnya negatif, kita tulis negatifnya. 2 kali 8 itu 16. Mudah ya teman-teman ya. Yang B. Negatif 7 kali negatif 10. Oke. Negatif kali negatif hasilnya positif, nggak perlu kita tulis. 7 kali 10 itu 70. Oke. Yang C. Negatif 59 bagi 59. Negatif bagi positif hasilnya negatif. 59 bagi 59 itu 1. Oke, dipahami teman-teman ya. Yang D, negatif 28 dibagi 7. Negatif bagi positif hasilnya negatif. 28 dibagi 7 dapatnya 4. Oke teman-teman ya. Jika sudah paham, kita lanjut ke yang nomor 3. Untuk soal nomor 3,
Ini saya bacakan juga ya. Randi meminjam uang kepada temannya sebesar 500.000. Nah, ini cukup kita tulis begini. Randi pinjam 500.000. Nah, kita tuliskan benang merahnya aja teman-teman ya, nggak perlu kita tulis secara panjang. Pada bulan berikutnya ia hanya mampu membayar utang sebesar 425.000. Mampu membayar Rp425.000. Oke. Berapa sisa utang Randi? Jelaskan jawaban kalian dalam bentuk bilangan bulat positif dan negatif. Berapa sisa utang? Randi. Oke, yang pertama Randi pinjam 500.000. Kalau Randi pinjam ini berarti ngutang teman-teman ya. Berarti kalau ngutang dia apa kemarin? Negatif. Bayar itu positif. Berarti bisa kita tuliskan 425.000 dikurang 500.000. Hasilnya bisa 75.000 ya, negatif teman-teman, karena hutang. Jadi kalau dia masih punya hutang maka hasilnya negatif ya, karena dia cuma bayar 425.000, hutangnya 500.000. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke yang nomor 4. Ini saya hapus saja ya. Oke, yang nomor 4. Dina mempunyai uang 10.000. Dina mempunyai uang 10.000. Berarti Dina, bukan Dina, tapi uang Dina 10.000. Ia akan membeli 4 buah penghapus yang masing-masing harganya 1.000. Beli 4 penghapus. 1 penghapus harga 1.000. Oke. Berapa sisa uang Dina setelah membeli 4 penghapus? Oke, yang ditanya sisa uang Dina. Oke. Berarti sama teman-teman ya, sama seperti tadi kita misalkan pakai bilangan positif dan negatif. Uang Dina 10.000. Oke. Berarti dia bayarnya 10.000. Dia membeli penghapus. Berarti kalau beli, jadi hutang sama beli itu sama aja dengan negatif karena termasuk dalam pengeluaran teman-teman ya. Jadi 10.000, uangnya 10.000. 4 penghapus itu berarti harganya berapa teman-teman? Kalau satu penghapusnya 1.000, berarti 4.000 ya. Oke, berarti kita kurangkan dengan 4.000. Sisa uangnya Dina berapa berarti? 6.000. Ini boleh juga dikasih RP teman-teman ya. Oke, jadi uangnya Dina masih 6.000 ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5. Ini saya hapus dulu teman-teman ya. Untuk soal nomor 5, Abel mengerjakan 20 soal tes matematika dari total 25 soal. Oke. Abel mengerjakan 20 soal dari 25 soal. Oke. Sebanyak jawabannya benar dan sisanya salah. Jika jawaban benar diberi skor 4. Oke, benar. Skornya 4.
Jawaban salah diberi skor negatif 1. Salah, skornya negatif 1. Dan tidak menjawab diberi skor 0. Tidak jawab, skornya 0. Oke teman-teman, ini untuk jawaban benar dan jawaban salahnya nggak dikasih tahu teman-teman ya. Jadi dari 20 soal yang dikerjakan itu, Abel mengerjakan 20 soal tes matematika dari total 25 soal yang tersedia. Berarti yang tidak dijawab ini kita tahu ada 5 soal. Karena dia hanya mengerjakan 20 dari 25 soal. Berarti 5 soal nggak dikerjakan. Nah pertanyaannya, di sini cuman sebanyak jawabannya benar dan sisanya salah. Nah ini nggak diberitahu nih benarnya berapa soal, salahnya berapa soal. Ya paling nggak diberitahu ya salah satunya ya. Kalau misal diketahui misal benarnya 16 soal, otomatis salahnya 4 soal. Seharusnya seperti itu ya. Jadi cukup salah satu ini diketahui. Jadi misal benarnya sekian soal atau salahnya sekian soal. Ya berarti sini bisa kita tambahkan ya. Misal di sini benar kita bikin 17 soal teman-teman ya. Oke. Berarti kalau benarnya 17 soal, salahnya itu ada 3 soal ya teman-teman ya. Kok bisa 3? Kan yang dikerjakan 20 soal aja dari 25. Berarti kalau 20 soal, 25 soal yang ada, berarti 5 soal tinggal dikerjakan. Yang benar itu ada 17 soal, otomatis yang salah itu ada 3 soal. Jadi kalau di total, ini totalnya juga 25 soal. Oke, sekarang kita hitung skornya. Benar 4, benar skornya 4, 17 soal, berarti 4 kali 17 teman-teman ya. Oke, 17 dikali 4. 7 kali 4, 28. Kita tulis 8 disimpan 2. 1 kali 4, 4 ditambah 2, 6. Berarti 68 skornya. Salah negatif 1. Berarti kalau 3 soal salah itu skornya negatif 3. Tidak jawab skornya 0. 5 soal berarti skornya 0. Ini kita tambahkan. 68 tambah negatif 3. Berarti hutangnya 3 ya. Dibayar 68. Berarti masih 65. Ini adalah skor yang diperoleh Abel ya. Cuman tadi untuk di soal yang nomor 5 ini tadi kan benarnya nggak diketahui atau salahnya ya. Yang diketahui cuma yang tidak dijawab. Jadi ini bakal kondisional tergantung dari guru masing-masing yang memberikan asumsi ini ya. Jadi kalau misal gurunya minta kalau gitu kita kasih benarnya 16 soal aja atau kita kasih salahnya 1 soal. Nah, maka akan berbeda ya hitungannya teman-teman ya. Karena di buku LKPD-nya itu tidak dicantumkan. Karena kalau nggak dicantumkan, kita nggak ngerti benarnya berapa, salahnya berapa, maka kita nggak bisa ngitung poinnya. Bisa jadi benarnya 20, salahnya 0. Atau benarnya 19, salahnya 1. Benar 18, salahnya 2. Nah, skornya akan beda-beda. Oke? Jadi untuk soal latihan ini cukup sampai sekian. Selamat belajar. Semangat.